na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu sambutan atau silsilah tawasul muassis NU dan Muhyiddin nanti dilanjutkan dengan istighosa, yang mana karena Bapak Ustaz Ahmad Samadi belum hadir, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Samadi kepada beliaunya waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Al-mutaramin para alim, para ulama, para sepuh-sepuh, Bapak Khusmateng, ketua dan video dan jajarannya, serta kepada semua lembaga dan bangun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga wonten dalem menika kita sareng-sareng mujudaken syukur kanthi ucap alhamdulillah rabbil alamin. Kanthi rahmat taufik hidayah dan mohon Allah kula panjenengan dipun takdiraken bisa meluangkan waktu mengenang kaki guna untuk menghadiri program acara dari kepada semua lembaga dan bangun Nahdlatul Ulama Ranting Gadungan. Mungkin niat tujuan pentingan dan menikmati sapinaringan kita pun Allah Subhanahu wa taala. Dan mampu ingat kita lampai untuk dan berikatan sah terus amal kita manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Mungkin sing rawuh hadir wonten acara menika tansah dipun paringi umur ingkang barokah. Berbareng usaha ingkang manfaat istiqomah ibadah. Dan semoga kita diberikan titipan keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah, rezeki halal barokah, sehat walafiat, dan semoga apa yang kita upayakan di malam hari benar-benar jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin istihadat dengan rawuh pergi dibuat undang dari Allah sakit ziarah Makkah dan Madinah. Salam dan salam mari kita sanjurkan dilanjutkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah telah kita ikuti jejak langkahnya dan kita harapkan sobatnya. Tidak perlu kami banyak lebar, namun ditawakan saja karena waktunya dibatasi dan insyaallah tidak termalam sehingga tidak membesarkan, dan insyaallah kita pulang nantinya benar-benar diampuni semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang man ahya min sunnati faqad ahabbani wa man akhabani kana ma'al jannah. Man barang siapa ahya menghidupkan min sunnati dari sunnatku, man akhabani berarti dia cinta kepada inilah kumpulan Rasulullah. Maka barang siapa cinta kepada Rasulullah kana ma'al jannah, kita aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأبيه وأمه وذريته وعباده الكرام كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والملائكة المقربين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح أبد خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا محمد Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Zukim, Syekh Al-Batami, Syekh Subakir, Sayyidina Syekh Abdul Qadir, Jari Sultani Awliya wa usulihim wa furihim wa ribatihim Syirlahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أديم يا أليم يا أديم يا أليم يا أديم يا أليم يا أديم يا لطيف 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 يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا ولن تزل ترى أنواعا من فضل وفضل إلى نهاية تمام حبلك فلما استدت يطلق بدرب الخلق وضعت حبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا وشاكرا حميدا كأنه البدر بتمامه فحلوا إياه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واحتفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله
الله قد شاء تحرير الصدور أحمد الأبي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمود بيد العناية مقولا بكل هداية وأشرق بماء الفضاء ولمع الكون بالنور وعضاه ودخل في قدم أيدي المجد الخلائق ودخل فيها من مضى أول فتنة المجزى بحمود ملك فلسع سقوط السلوفات ورمي بالسياطين النسر بسلب المخرقات ورجع الجبار من الجن والقدس ولد سلطان بنذير الخادر لما تعيد برسله النور سادي وأشرق من بعيد الدنيا حتى ولد المراضي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالكرام وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالقرى وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وتقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, monggo moto Fatihah, ganjaran Fatihah kita berakan dumateng para syuhada wa sholihin, dumateng para pahlawan lan khusus dumateng almarhum almarhumah panjenengan khusus ingkang sampun wakaf tanah menika mugi kanthi sedekah panjenengan sedanten amal saenipun dipun tarami dening Allah Subhanahu wa taala. Dosa kula dipun sepuro dan mugi pinanggih lan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ilamul Fatihah. Barokah Fatihah kaping kalih monggo ganjaran Fatihah kita paringaken dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun bantu dhateng kegiatan menika khususipun tiyang ingkang sampun dari amal jariyah arupi napa kemawon baik tenaga pikiran sebetulnya buku material langkung-langkung pengurusi ingkang ngurusi manita usia mugi-mugi sedanten amal saenipun dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun bareng istiqomah ibadah selamat dunia akhiratipun dan mugi-mugi napa ingkang dipun hajajaken dipun paringi ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dengan Fatihah ini semoga kita diberikan istiqomah ibadah. Salam barokah rezekinipun dipun pengono mati kanthi husnul khotimah. Ini adalah Al-Fatihah. Terakhir Fatihah kangge tiyang-tiyang ingkang mbok pilih wonten masalah kanthi Fatihah muga dipun tulungi dening Allah Subhanahu wa taala. Sing lara muga-muga ndang waras dan mugi-mugi sedanten guyub rukun membentuk saudara seiman seagama senegara sebagian tanah air sebagai menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun karim. Al-Fatihah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembacaan silsilah tawasul dan istighosah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Somadi. Semoga membawa keberkahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan
dari tuan rumah atau ketua takmir Masjid Roisyah atau yang mewakili, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati lan kula taksimi para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, asatizah, ketua Rais Suriah, ketua Tanfidh NU, Ustadz Munir, Ustadz Somadi, Ustadz Mu'alif, dan Ustadz Rahman, dan semua jajaran NU ranting gandongan Pandanwangi Blimbing. Ahlan wa sahlan bihudurikum matsa'allahu li hayati, dan segenap para kiai, para ustadz ingkang sami rawuh yang hadir pada malam hari ini, yang tak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, ketua RW, ketua RT atau yang mewakili, dan segenap para jamaah Masjid Roisyah dan para undangan malam Lailatul Ijtima NU Gandongan Pandanwangi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahim dalam sehat walafiat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir dalam acara malam Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama ranting gandongan Pandanwangi. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, keharidaan kita yang kita nantikan syafaatnya kelak, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga dan umat yang selalu mengikutinya. Ketiga kalinya saya mewakili jajaran takmir Masjid Roisyah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada para jamaah dan undangan ingkang sami rawuh dalam acara malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara malam hari ini terus berkelanjutan, senantiasa terus istiqomah dari masjid ke masjid. Kita di sini alhamdulillah dengan adanya acara ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa berzikir, kita bisa bersolawat bersama-sama, dan juga bisa bersilaturahim dengan para jajaran takmir di seluruh masjid gandongan ini. Alhamdulillah alamin. Dan saya mewakili takmir memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana mengenai tempat yang kurang memadai atau sambutan yang kurang sopan atau hidangan yang kurang berkenan. Saya mewakili takmir Masjid Roisyah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya berterima kasih kepada jajaran para takmir Roisyah yang sudah berusaha secara maksimal menjamu para jamaah, para undangan yang hadir malam ini, para pemuda-pemuda Masjid Roisyah yang telah membantu terselenggaranya acara malam hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan balaskan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Takmir Masjid Roisiyah yang telah menyampaikan sambutannya. Sebagai acara selanjutnya yaitu sambutan dan wawasan ke-NU-an yang mana akan disampaikan oleh beliaunya Ketua Tanfidiyah NU Ranting Gandongan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Munir. Kepada beliaunya waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, Rais Syuriah, pengurus ranting NU Gandongan, Kiai Haji Ahmad Somadi beserta seluruh jajaran Syuriah, Awan Syuriah, seluruh jajaran Tanfidiyah, ketua lembaga, seluruh anggota pengurus, Bano Muslimat NU Fatayat Ansor Ibnu IPBNU, Takmir Masjid Roisiyah ingkang kawula hormati Bapak pejabat RW, RT yang kami hormati, seluruh hadirin wal hadirat, nahdiyin wal nahdiyat yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Malam hari ini kita bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama selaku Ketua Tanfidiyah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Takmir Masjid Roisiyah, Ketua RW 9, RT 6, 7, 8 yang kami hormati beserta seluruh warga, bil khusus Abah Haji Syukron yang kami hormati. Terima kasih sekali atas sambutan malam hari ini yang luar biasa. Monggo lek menawi wonten jawi kirangan terlebet asilungan. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah Lailatul Ijtima. Laila niku bengi, ijtima niku ngumpul. Dados ngumpul bengi-bengi. Ngumpul bengi-bengi dan niki alhamdulillah. Diisi kanthi bacaan sholawat, bacaan zikir, bacaan Al-Quran. Masya Allah, niki membawa berkah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Pramila saking menika berkah Lailatul Ijtima niki ingkang kaping gangsal niki. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya
jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama, pengurus Masjid Raisiyah, seluruh warga Nahdliyin, seluruh warga kaum muslimin yang hadir, seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah Gadongan, mugi-mugi mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki. Dugi wonten mriki boten sanes inggih menika kranten cinta kula panjenengan sedaya dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi kula panjenengan sedaya sebagai bukti cinta dumateng para alim ulama, wabil khusus Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama. Itulah bukti cinta kita hadir pada saat ini. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dawuhaken, sapa sing melok ngurusi NU iku tak akoni dadi santri. Nah, ngurusi NU niku tidak harus menjadi pengurus. Ngurusi NU niku dugi ngeten iki, dugi teng kegiatane NU berarti melok-melok gedene Nahdlatul Ulama. Lah niki mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk derek Kiai Haji Hasyim Asy'ari lan dipun akoni dados santrinipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula panjenengan sedaya alhamdulillah rawuh wonten mriki termasuk Jamiah Nahdlatul Ulama menika jamiah yang besar, luar biasa besar. Suatu saat niku Mbah Yai Hasyim Muzadi niku ditangletit yang luar negeri. Saat itu niku pengen tahu jumlah sekolah madrasah yang punyanya NU. Wong NU niku kan biasanya kuatah, gerem nglumpukan, gampang lumpuh, tetapi lek dijak baris angel. Lek dijak baris angel. Ditoto kadang-kadang angel. Sebabnya mandiri. Yang NU niku mandiri. Sehingga lek cara liyane iki Muhammadiyah niku sekolahane mesti jenenge Muhammadiyah. Lek NU niku jenenge mboten mesti Muhammadiyah, mesti NU. Jenenge macam-macam. Ana sing Kiai Hasyim Asy'ari, ana Maudhu'ul Ulum, ana macam-macam jenis sekolah. Nah, pas Kiai Hasyim Muzadi ditangleti ngoten yang luar negeri LSM tang berapa Pak Hasyim sekolahnya NU. Bingung juga, gak duit datai lah ya, kamu datai. Tapi mboten kurang akal. Ya lihat aja, ada nggak sekolah Muhammadiyah? Ada. Nah, itu sekolah Muhammadiyah selain Muhammadiyah adalah NU. Kok liyane Muhammadiyah itu NU berarti? Yo, ini bener, kalau pikir ini bener. Sekolah liyane Muhammadiyah NU kabeh. Suatu saat kula tanfidiyah kok enten sing tanglet kanten. Berapa warga NU di Gadongan? Tanggal ngaten kula jawabnya gampang sekali. Belajar Kiai Hasyim Muzadi wae. Kula telepon Pak RW. Pak RW, warga jenengan pinten? 2000. Sing Kristen pinten? 2. Oh, berarti 1998 NU. Gampang berarti. Lek tolong RW Kak, sing telepon kabeh, tolong RW 2000 kabeh. Sing Kristen ana 2. Muhammadiyah siji, berarti liyane NU kabeh. Nah, gampang. Terus memang Nahdlatul Ulama itu warganya warga yang paling banyak. Sebabnya nopo? Sebabnya budaya dihargai dan itulah warga senang akhirnya dia. Gampang niteni NU niku kan gampang. Lek enek wong tuane mati kemudian dislameti. Berarti NU. Ya. Mriki insyaallah sedaya lek wong tuane mati dislameti. Nggih napa nggih? Dislameti. Berarti NU. Gampang ditene. Lek delok sak Gadongan kaya ya NU kabeh. Nggih. Mboten enten sing mboten NU. Dados sedaya niki. Kula niki ngitung masjid musala. Masjid musala Langgar kula hitung sak Gadongan niku kabeh 13. 13 niku kula delok. Lek mari salat wiridan.
mari sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa NU berarti. Boten enten sak gandongan iki lek mari sholat terus meneng ae. Boten enten. Berarti sedaya NU. Ya alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki termasuk bagian dari Nahdlatul Ulama. Sebab napa? Niki ngikuti dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalin. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah berkumpul bersepakat di dalam kesesatan. Ya. Terus umat Kanjeng Nabi itu tidak pernah ada, tidak akan pernah bersepakat sesuatu yang sesat. Mesti ono sing gak sepakat, nek ono kesesatan-kesesatan tidak akan pernah sepakat. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nek cara tauhid umat Kanjeng Nabi itu tidak pernah tergelincir sampai menuhankan Kanjeng Nabi. Dan terus nek umat terdahulu sampai menuhankan Yesus, menungso dianggap Tuhan. Nek umat Islam, umat Kanjeng Nabi tidak mungkin akan menuhankan Kanjeng Nabi. Sebabnya apa? Sebabnya pun jelas. Persaksiannya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya mesti Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan pernah tersesat. Tidak ada di dunia ini ono wong Islam nganggep Nabi Muhammad Tuhan. Wonten apa mboten? Mboten enten. Teng donya niki mboten enten. Tidak pernah tersesat seperti itu. Nah, karena memang tidak akan pernah umatnya Kanjeng Nabi itu bersepakat dalam kesesatan. Wa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Jika engkau melihat perselisihan, melihat perbedaan-perbedaan pendapat di antara umat Islam, fa'alaikum, maka hendaklah kalian semuanya mengikuti as-sawadul a'zam. Napa as-sawadul a'zam? Golongan yang paling besar, golongan mayoritas. Mayoritas tenggandongan niku napa? NU napa liyane NU? NU. Berarti dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti NU ini adalah benar karena mengikuti yang mayoritas. Insya Allah yang mayoritas Nahdlatul Ulama di bawah bimbingan para kiai, para ustadz, Yai Somati membimbing kita semuanya. Insya Allah kita termasuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi diparingi istiqomah. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Satu saat niku Gusmus niku Kiai Mustafa Bisri. Saat itu kali Gus Dur cerita ngaten. Gusmus kali Gus Dur niku cerita. Suatu saat diberi kesempatan panggih jenenge Syekh bin Bas. Syekh bin Bas niku termasuk imame Masjidil Haram yang saat ini dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Ditangeti kali Syekh bin Bas. Terus setelah menemui beberapa tamu dari negara-negara lain, ditangeti anggotamu biro sakmen. Titik-titik anggotane. Jadi anggota ormasnya, organisasinya. Niku titik-titik. Sekedik, nggih. Terus giliran saking Indonesia, silakan masuk. Gusmus jadi juru bicara. Terus ditanya kali Syekh bin Bas. Takon iki bahasa Arab, iki boten Arab, boten basa Jawa. Nek kula ngomongnya Jawa. Dari Indonesia. Nggih, saya dari Indonesia. Siapa namamu? Saya Mustafa Bisri. Apa? Organisasinya apa? Ormasnya apa namanya? NU. Apa itu NU? Nahdlatul Ulama. Oh, Nahdlatul Ulama. Berapa anggotamu? Berapa anggotamu?
anggota NU saat itu nggih rumiyin niku tahun dahulu kala. Warga Indonesia tasik mungkin 135 juta. Lagune Roma Irama niku lho. 135 juta penduduk Indonesia. Saat ditanya niku tasik niku Indonesia. Berapa anggotamu warga NU? 50 juta. Syekh bin Bas niku saking lungguh, krungu 50 juta, langsung ngadeg. Hah? 50 juta. Saat itu warga Saudi niku cuma 18 juta. Jadi warga NU itu lebih besar daripada warga Saudi. Luar biasa. Terus 50 juta itu membiayai organisasinya di mana ya? Aku ini bingung, ya apa membiayai? Biasanya organisasi itu enten bose, terus dibayari. Lek tempat pengajian dibayari ya. Jadi kan dibayari no mboten nih, Bang. Alhamdulillah. NU itu besar, tapi tidak ada yang membiayai. Biaya dewe, mandiri. Acara ten Masjid Roisiyah niki diparingi dana kali NU no mboten. Mboten nggih Pak Tamir. Sepeser pun enggak ada ya. Insyaallah. Alhamdulillah Masjid Roisiyah takmirnya NU, warganya NU membiayai, bahkan tamu-tamunya dari pengurus ya Nahdlatul Ulama malah dibiayai, dijamu. Alhamdulillah. Inilah Masya Allah Nahdlatul Ulama begitu besarnya, karena kita merasa bahagia, merasa bersyukur bahwasanya kita mengikuti Nahdlatul Ulama menika. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, monggo setiap pertemuan kita ingat-ingat kembali. Saya ngajak beryel-yel NU, kita supaya ingat gimana sih yang dipegang NU itu. Nggih, ketika saya mengucapkan siapa kita? NU, Pancasila saya, NKRI harga mati, santri derek kiai. Terus kalau panjenengan sedaya niki santri nggih, derek kiai sampai mati. Dicobirin percobaan kali tangannya diangkat. Siapa kita? NU, Pancasila jaya, NKRI harga mati, santri derek kiai sampai mati. Salam satu jiwa. Arema. Saya dari Arema, Pak. Udah lama-lama menanya Arema. Catat kita itu NU, dasarnya Pancasila, kita mengakui Pancasila. Ojo melok-melok ormas-ormas sing boten derek Pancasila. Nggih, niku pun derek. Kemudian NKRI sudah ini harga mati. NKRI ini dibangun oleh para ulama-ulama. Ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, yang orang baru-baru saja kemudian pengen jadi khilafah, membuat menusak derek ngoten-ngoten itu. Kita derek kiai sampai mati. Tidak balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? NU, Pancasila jaya, NKRI harga mati, santri derek kiai sampai mati. Alhamdulillah. Arema ya. Kurang banter Pak tadi. Terus alhamdulillah inilah kita warga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita di NU Gandongan ini ada lembaga-lembaga. Alhamdulillah ada lembaga takmir masjid niki Ustaz Suherman ya, Pak Herman. Alhamdulillah termasuk menyiapkan ini, menggilir jadwal niki di masjid mana niki bagaimana Pak Herman. Kemudian lembaga dakwah Ustaz Mu'alif, nah, menika yang mengisi kajian mangke taklim beliau karena di lembaga dakwah. Les Bumi niki Pak Manaf, Pak Abdul Manaf niki Les Bumi. Ada Lazisnu, ada lembaga perekonomian, apa lembaga ma'arif, ada lembaga taklif wan nasr. Alhamdulillah Lazisnu wingi kula ngitung-ngitung kali pengurus potensi Lazisnu. Lazisnu itu omplong
Kemarin kita menghitung satu omplong itu 1 bulan. Niku kira-kira sampai 30 sampai 50 ribu itu bisa masuk. Dan sekarang ada 90 omplong. Tapi enten sing independen, enten sing dereng. Ana dereng saged nota. Potensi itu bila nanti dikembangkan luar biasa. Lek sak RT 10 omplong saja. Itu sak gandongan iki pinten RT? Sak gandongan 27. Pun tambah nggih. Ini 25 nggih. 25 RT lek sak RT 10 omplong. Berarti 250 ping 30.000 sekitar 7,5 juta. Masya Allah, potensi luar biasa. Itu bisa digunakan untuk dakwah, pendidikan, bisa untuk gunakan menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu bisa. Karena itu insya Allah dalam waktu dekat insya Allah akan diintensifkan lazisnu itu. Teng Sidoarjo niku Bapak Ibu. Sidoarjo niku omplong niku jalan. Sedina sedekah 1000. Sedekah sedina 1000. Niku jalan. Niku bisa membangun rumah sakit. Bisa membangun kantornya NU. Bisa membangun banyak yang dilakukan itu banyak. Insya Allah mugi-mugi NU Ranti Gandongan menikah makin sabut mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkembang lebih baik lagi, bermanfaat bagi umat yang lebih banyak lagi, dapat menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, dapat berdakwah dengan lancar karena adanya dana itu. Mugi-mugi amin ya rabbal alamin. Saking kawula irang lamunipun nyuwun ampun pangasami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah diaturkan beberapa, yaitu mengenai KNU-an yang telah disampaikan oleh Ustadz Munir. Semoga bisa manfaat buat kita semua. Yang tadi juga disampaikan mengenai omplong sedina sedekah sedina 1000. Monggo mangke dipun lajengaken ke masing-masing RT. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti yang mana Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliaunya Ustadz Muhammad Mu'allim. Kepada beliaunya kami haturkan. Dan untuk yang tadi diamanahi kelotang, monggo dijalankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para sepuh bini sepuh, wabil akhos Syekhinal Kabir Rais Suriah Gandongan, beliau Kiai Haji Ahmad Somadi beserta beserta katibipun, tanfidipun beliau Ustadz Munir SAG beserta sekretarisipun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat
Rahimakumullah wa radhiyakum wa barakalakum. Mugi-mugi kita wonten ing dalu punika tansah dipun ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil iktifa wal iktisar kita lajengaken pengawasan kita mukadimah derek ingkang ngaji mawon. Niki langsung ngaji. Nggih Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Haddasana Adam. Haddasana wis crita nang ing kita. Nggih, niki sing crita Imam Bukhari Pak. Nggih. Adam sapa Imam Adam. Adam niki nama lengkape Adam bin Iyas. Adam bin Iyas niku sinten? Adam bin Iyas niku gurune Imam Syafi'i. Anake Adam bin Iyas niku kanca dolanane pun dolanan, kancanipun Imam Bukhari. Nah, niki Adam bin Iyas niki gurune Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ketika dalam proses antara murid dan guru ini ada kisah yang sangat menyedihkan, ada kisah yang sangat luar biasa Pak. Ketika Imam Bukhari angsal ilham saking Allah Subhanahu wa taala, biasanya ngenten, nah wong-wong alim, wong tertentu, wong sing khusus niku guru mawon niku sing nuduhna Allah Subhanahu wa taala. Dinten nami kita panggih ajeng sekolah mawon bingung iki sekolah sing endi. Iki gurune iki sapa sing pas. Tapi Imam Bukhari nggih niku dalam mimpinya niku angsal ilham saking Allah Subhanahu wa taala nang kowe berguru karo sing jenenge Adam. Angsal ilham ngoten akhirnya Imam Bukhari niku berjalan Pak. Zaman riyen derek enten Al-Fat. Nggih entene Al-Fatihah. Nggih. Senjatane kendaraane Imam Bukhari niku Al-Fatihah boten Al-Fat. Di dalam perjalanan Pak niku Imam itu Imam Adam dari ngertos dicari Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis niku anten istilahnya ajas itu qabil itu saling serah terima antara satu hadis gitu dan ketika dalam perjalanan menuju rumahnya atau kotanya Adam bin Iyas niku Imam Bukhari niku kehabisan bekal, tersisa hanya minuman Pak. Lambat laun Imam Bukhari dalam perjalanan itu lapar. Akhirnya ketika lapar tidak ada yang dimakan, akhirnya makan rumput Pak. Saged tak jenengan. Imam Bukhari makan rumput Pak. Setelah makan rumput kenyang, kemudian berjalan lagi. Itu pun tidak ada kafilah orang yang rombongan orang yang lewat itu tidak ada. Sampai begitunya. Akhirnya berjalan lagi, lapar lagi, tidak ada orang satu pun yang menjumpainya dan yang menolongnya. Delalah yang karsane Gusti Allah itu tidak ada Pak. Tapi apapun yang dilakukan Bukhari nopo Pak ingkang dipun lampahi inggih menika makan rumput malih. Meskipun kanan kirinya Imam Bukhari itu ada pohon kurma, ada pohon ada kebun delima, dia tidak mau Pak. Coba kita Pak, wonten nguli lapar, nek ada kebun mangga dan kebun anggur, kira-kira ambil rumput atau mangganya kira-kira? Kalau jenengan ambil rumput berarti rodogan. Kira-kira ngoten. Dan inilah Imam Bukhari Pak, ketika mencari seorang guru dia tirakat Pak.
Berarti ini menunjukkan kepada kita suksesnya seseorang itu menggali ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa yang dimasukkan di dalam perut itu adalah barang yang haram. Daripada makan haram, mendingan makan rumput. Biar apa? Hati bersih, pikiran jernih, kemudian dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Itu intinya, Pak. Makanya Imam Bukhari gak mau di kanan kiri ada kebun kurma, kiri kanannya ada kebun delima, tapi malah makan rumput dan minum. Itu pun minum ambil dari dedaunan embun yang masih ada di situ. Pak, itu Imam Bukhari. Itulah keistimewaannya. Karena apa? Ketika harta yang dimasukkan di dalam perut kita itu harta yang haram, itu tidak akan menghasilkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Makanya ketika Bapak Ibu kalau kepingin jenengan punya anak mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, jangan sesekali harta makanan yang jenengan paringke kepada anak jenengan itu makanan min haramin, dari hasil yang haram. Mirip bunge ini rumusnya. Iki contohnya Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari menjadi ulama yang hebat. Akhirnya apa? Akhirnya ringkas cerita, akhir dipapak seseorang yang kira-kira agak tua di Ampirno, apa di Ampirke di Udasan ini, sami di Ampirke di akhirnya datang oleh naca bagus. Terus kok saat Rodino gak makan suket, gak makan rumput. Terus tapi dikasih makan, Pak. Dikasih makan enak-enak, itu baru halal. Akhirnya dikasih makan senang akhirnya takut, Pak, lo badhe pangguat. Nggih enten nopo? Aku kepengin ketemu Imam Adam bin Iyas. Napa jawabe? Ikilah aku Adam bin Iyas. Karena sesaat aku tertidur sebelum duhur, ada wangsit, ada ilham. Nang tanginya, kowe digolek wong papa koning dalan. Iku sing mari berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak ada handphone, tidak ada WA, itu WA-nya langsung dari malaikat. Dipapak, inilah aku Adam bin Iyas, langsung dipapak. Dan tujuanmu apa? Tujuanku kepingin menjadi santri panjenengan. Niku ngoten. Berarti Imam Bukhari jadi santri iku sing masrahno langsung malaikat. Iku langsung dipasrahke, Pak. Berarti jenengan nak kepingin duwe anak, gadai putra, gadai putri ingkang seperti Imam Bukhari gadai ilmu ingkang manfaat. Nak sekolah yo kudu dipasrahno. Apa dipasrahno? Napa pasrahne Pak? Sami nggih. Dipasrahke apa ana contoh ngeten. Lha wis ngaji karo gak karo kon. Boten masalah. Wis ngaji karo gak karo wis nggawa sarung dhewe. Boten masalah ngaten, Pak. Kedah dipasrahke. Apa ada bin Iyas dipasrah kok diparing info, diparingi ngertos oleh Allah, iki ana wong kepengin dadi muridmu. Akhir ditampa, Pak. Jawaban ku ngoten, iya aku wis ngerti, aku dingerteni nek ana bakal ana wong rene kepengin dadi santri, iku jenenge Bukhari Muhammad bin Ismail. Iku ngoten. Berarti ini kita akan dumateng kita biasanya tiang ketika kepingin jadi orang yang hebat itu pasti nemui cobaan dan ujian yang sangat berat dan luar biasa. Lalu apa betul, Pak? Itu pasti. Imam Bukhari jadi orang mulia tidak mudah, Pak. Banyak ujian dan cobaannya. Makanya jenengan Pak, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan asa ujian saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah innalillahi tapi alhamdulillah. Sakit apa?
Insya Allah boleh sakit atau insya Allah sakit jenengan. Tengah-tengah. Begitu repot Pak. Hakikatnya Allah memberi ujian, memberi contoh. Kalau anak kok gawe seret dan sebagainya, itu ujian Pak, itu cobaan. Yakin nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih percaya kepada saya daripada pekerjaan Anda, itu cobaan oleh Allah. Nah yakin, dan inilah Allah pasti bakal memberikan apa? Sesuatu yang indah. Karena keindahan yang kita terima dengan apa? Dengan rekoso itu menciptakan suatu kenikmatan. Nikmatan Pak. Contoh jenengan bangun omah, bangun omah dengan keringat sendiri atau dengan warisan, lebih nikmat mana Pak? Jujur. Lebih nikmat keringat sendiri atau warisan Pak? Kalau bilang enak warisan, berarti perlu diservis. Pasti merasakan lebih nikmat apa? Dengan jerih payah sendiri, meskipun ditambahi warisan orang tua yang lebih banyak itu gak apa-apa, kan tambahan. Gitu, tambahan mungkin saja lebih banyak ya alhamdulillah, boten nopo niku tambah. Ngoten nggih. Iku napa? Iku ceritane iya apa ada Ilyas. Iki semanten ingkang saged kawulaken Buk Nabi enten ingkang badhe takut monggo. Niki kula buka pertanyaan wis wonten wekdal 10 menit. Monggo Pak. Monggo yang bertanya. Monggo Pak. Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Mundir selaku Ketua Panitia berkaitan dengan masalah mayoritas 99,9 hampir 100% orang kita terus terang saja selama ini masih belum di lingkungan daripada kemasjidan dan takmir ini bisa untuk mematuhi apa yang panjenengan sampaikan termasuk fakta-fakta hukum tentang kaitan dengan masalah fikih berkaitan dengan sholat. Sering saya sampaikan, mungkin ini yang terakhir yang ketiga kali, agar semua jajaran pengurus takmir dan imam minimal kalau di Muhammadiyah tadi sampaikan setelah sholat salam duduk manis diam, dan sholatnya pun juga tidak pernah pakai suara luar. Tapi kalau dia NU adalah sholatnya pakai kumandang suara luar dan wiritannya bandar-bandar sehingga satu dengan yang lain tempat ibadah maupun masjid ini masih tetap bisa mengganggu daripada kedekatan tempat ibadah. Terutama saya selaku pengurus takmir Aswada sangat terdampak tentang terganggunya suara yang begitu kencang dari masjid satu ke masjid yang lain. Kalau Nurul Mustafa nggak dengar, tapi Roisiyah dengan alamin subhanallah. Lah hal semacam ini marilah hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, mari salam wirid, sembahyang nggak tahu nggak jauh nggak tahu juga atau nggak dalam. Ini pengembangan Ustaz Malik selaku lembaga dakwah. Mohon kiranya ditekankan hukum fikih ini agar kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul mendapatkan ilmu yang fa'alat dan barokah. Mungkin mengatakan Ustaz yang saya sampaikan, matur nuwun. Paling pertanyaan ini pancet di mawon, sementara nanti bisa berbeda, matur nuwun. Mungkin pertanyaannya itu atau sebagai jika orang melakukan sholat, memang enten Pak. Sejak awal sudah saya sampaikan, kalau sampai akan mengganggu orang sholat itu ketika taswisun buhulahu, taswis dan memberatkan, maka itu hukumnya haram. Haram itu jangan dilakukan. Meskipun sholatnya sah, tapi itu haram. Niku ngoten. Makanya ngoten. Usahakan ngoten nggih. Apapun itu, Pak. Sesuatu yang mengganggu sholat bisa saja suara, bisa saja Pak, bisa saja bau, bisa saja apapun itu, itu tetap diperbolehkan. Contoh Pak, contoh ketika ada orang sholat, contoh sholat di sini di Roisiyah, kemudian ketika sholat ada orang membaca Quran di sebelahnya,
buanter, terus banter gitu, apa banter nih bahasa begini, kami gitu, buanter, iku baca Qurannya baik, tapi mengganggu sholat jadi haram, karena mengganggu orang sholat. Oke apapun itu, kan apalagi selain baca Al-Quran, apalagi wiridan dan sebagainya, itu gak diperbolehkan. Nih, apa paling contohnya? Sudah banyak saya sampaikan. Adzan, coba ketika adzan, beda ketika adzan. Kalau adzan sama-sama banter-banteran gak masalah. Tapi ketika sudah adzan, waktunya sholat jangan di atas. Karena Pak, contoh nih, sini baca Fatihah banter, masjidnya di situ, baru sholat, ya itu. Ketika mengganggunya tahlil berat, bisa haram. Bukan sholatnya haram, tapi bacaannya. Apalagi itu cuma wiridan. Apalagi cuma itu wiridan. Memang etisnya di dalam hukum ketika sholat itu dimatikan. Contoh timer yang tadi gini, usahakan mati. Habis itu sholat nyala lagi, disetting. Biar apa? Biar ketika orang sholat tidak lihat wes jam 9 imamnya kesukuan yang dia jam 9 juga, supaya bermati. Usahakan semacam itu. Karena apa? Sesuatu yang menjadikan keterangan sholat itu ada nilainya sendiri. Contoh yang terbaik. Contoh, masjid ini panas gitu, panas. Ketika tenangnya kok ada AC, berarti AC itu juga Pak bernilai bagi sholat itu Pak. Ada AC contohnya kan AC banyak kan, gitu. Itu bernilai Pak, itu ada nilainya tersendiri. Berarti pemasang AC itu adalah sesuatu kesunahan dan mustahab, dianjurkan sekali. Karena Pak menjadikan ketenangan sholat. Berarti dibalik apapun itu yang menjadikan sholat tidak tenang, maka jangan dilakukan apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya itu tidak diperbolehkan. Memwiridan apalagi sampai sholawatan pun ketika masih ada sholat pelankan terlebih dahulu. Beda ketika apa? Ketika ada sholawatan, ada tadarusan. Orang itu sengaja sholat, itu urusan dia yang sholat, bukan urusan apa? Urusan yang darus, bukan urusan taklim. Itu salah dia. Ada orang tadarus, ada orang taklim, ada orang sholatan, sholat di situ. Itu bukan kesalahan yang yang sholatan, yang tadarus, tapi kesalahan dia sendiri. Itu kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau lumrahnya yang sampai kata Roman itu harus apa? Harus tahu banter keras waktunya kapan dan tidak keras waktunya kapan. Itu aja. Itu semacam itu. Itu. Mungkin tambah satu. Ustaz, mungkin di luar konteks ini tadi masih kaitan dengan masalah sholat. Bagaimana apa hukumnya membaca kunut di jahar seluruhan? Karena saya pernah merasakan, bahkan diharamkan karena itu sudah melanggar aturan, katanya gitu. Nah ini dengan selaku lembaga dakwah, kami selaku warga Nahdien paling tidak minimal harus tahu dan paham. Karena pernah saya melakukan kunut itu, saya ajak kesempatan ini mohon dijelaskan, dipertegas tentang hukum fikih yang sebelahnya. Matur. Ini bacaan kunut dibaca salah itu enggak masalah. Ketika dibaca salah itu enggak masalah. Dibaca banter, ide pelan, setengah banter itu tidak masalah. Itu kaidahnya semacam itu. Nah, bagaimana ketika ada orang baca keras? Itu tidak apa-apa. Tidak apa besan fa innaka taqdi wa la yuqdu alai. Biasanya kan apa? Dipelan nggih. Ketika sesuatu dikeraskan itu sama makruh pun tidak boleh. Nah, makmum pun ikut baca. Itu yang penting jangan amin. Berarti ketika amin berarti makmumnya yang perlu ngaji, itu aja. Jangan menyalahkan imamnya, tidak apa-apa. Makanya ketika imam pelan, itu cuma hati-hati. Di ana makmum sing amini tak pelan wae. Itu seperti itu, mengantisipasi sendiri.
Tapi seandainya dibaca keras pun itu tidak masalah. Loh kok ada ngamini? Berarti makmum sing kudu kon ngaji. Itu ada makmum kon ngaji, berarti ketika ada orang menyalahkan juga sama kudu kon apa nggih? Niku ngoten. Mboten napa-napa Pak, karena kunut kaidah pertama niku sunnah, dibaca tidak dibaca gak masalah, dibaca salah juga tidak masalah, dibaca pelan bahkan setengah banter wajar sampai jangan di atas itu juga tidak masalah. Nih, niku ngoten. Iku keterangan anu atas keterangannya katakan, tapi wadah niku. Karena itu perkara sunnah. Ngoten nggih, tidak sampai membatalkan, dibaca boleh, tidak boleh, tidak masalah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sampun nggih. Ibu-ibu sampun nggih. Boten takut Ibu Jawi. Boten nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi Allah paring keberkahan dumateng kita diparingi ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillah. Alhamdulillah Allahul muwaffiqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah disampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Mu'alif. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin, sebelum acara doa untuk acara Lailatul Ijtima bulan depan yang bertempat di Langgar Wakaf Al-Amin pada bulan Juni tanggal 2 Juni 2022 bertempat di Langgar Al-Amin RT 9 nggih. Monggo sedaya mawon saged hadir. Acaranipun dipun wiwiti badhe maghrib menika sholawatan mangke dilajengaken kados jajanipun wonten isya dipun lajeng sampai jam 21 WIB. Para bapak hadirin, ibu ingkang kawula hormati, acara selanjutnya yaitu doa penutup akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Ustadz Haji Ismail. Kepada beliau kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati doa wal qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bi hayatil ulama bi ahli sunnah wal jamaah wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa asyurna yaumal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian para
Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, acara demi acara telah kita usaikan. Semoga mulai awal sampai akhir senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili dari jajaran pengurus NU Gandongan, ucapan terima kasih kepada Takmir Masjid Roesia yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang lainnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang dari tingkah laku kami selaku rombongan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Gandongan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para bapak ibu, mungkin di sana sudah disediakan yaitu ada makanan atau apa, monggo bergantian bergiliran disilakan untuk beramah tamah. Kepada jamaah hadrah atau banjari dipersilakan untuk mengiringi. Kami sekali lagi pembawa acara mulai awal dari akhir, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina